menjelaskan dengan leluasa, dengan sempurna kalau kita tidak mengetahui bagaimana apa yang terjadi kepada Rasulullah. Karena Rasul itu adalah Quran yang berjalan. Jamaah sekalian, termasuk kejadian masalah dalam perang Tabuk seperti ini. Jangan ditiru Pak kalau mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Memang ya akhi, saya semakin yakin kaum muslimin ini dalam kondisi terdesak. Ketika sudah mentok Pak, tidak ada jalan lain, turun Pak tangan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam perang Tabuk ini, mentok, lapar, kalau tidak ya mati kelaparan, Allah nggak akan mendiamkan. Sampean punya iman, punya takwa, mempertahankan agama, ada jalan keluar. Apa itu? Pertama, ide para sahabat, sudah sembelih onta ini. Kata Umar, jangan, bisa habis. Ketika habis kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa nerjang musuh. Ini perjalanan perlu butuh kendaraan. Nanti siapa yang mikul bekal-bekal kita semua ini? Pedang-pedang kita, senjata kita ini. Hanya onta-onta yang kuat seperti itu. Kita ngambil, minta. Siapa tahu Nabi bisa memberikan solusi kepada kita. Turun Pak tangan Rabbani. Doa Nabi tembus ke arus Allah. Makanan yang sedikit bisa jadi banyak jamaah sekalian. Tidak habis-habis. Sampai kemudian ditutup sama Nabi. Di closing sama Nabi. Engkau sudah melihat kan kebenaran syariat ini. Allah juga tidak akan membiarkan kalian semua kelaparan seperti ini, dan doaku diijabai oleh Allah. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keraguan-raguan di bab seperti ini, pasti sampean masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa ini jamaah sekalian. Saya tidak perlu mengomentar lagi, cukup jelas. Ini membuat kita optimis Pak. Ada raja, ada harapan yang sangat tinggi. Insya Allah kita semua, para pemirsa, para pendengar Suara Al-Akbar dimanapun berada, insya Allah kita semua adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sampean jaga saja iman yang kuat ya. Fahami dengan betul Pak dua syahadat yang sampean ucapkan tiap hari itu. Insya Allah kita akan dibersamai Nabi ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 6. Luar biasa juga ini Pak. Dari Itban Ibn Malik radhiyallahu anhu, ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim melalui jalur syarat yang sama. Huwa min syahidil Badar, termasuk sahabat Itban ini sahabat yang ikut dalam perang Badar. Qala, dia berkata, kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Saya telah ditunjuk sama Nabi untuk salat menjadi imam pada kaumku Bani Salim. Tapi suka-suka karena rumahku agak jauh dari masjid di mana aku jadi imam di situ. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'at al-amtar fayashukku alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim. Ketika tiba musim hujan, kata Itban ini jamaah sekalian, aku terhalangi, tidak bisa datang ke masjid itu sebab antara jarak rumahku dengan masjid ini, di situ ada wadi Pak. Apa wadi ini jamaah sekalian? Ada apa wadi kalau bahasa kita nih Pak? Ya sungai besar. Ya sungai besar, oase. Sungai besar seperti itu. Maka banjir di situ. Aku tidak bisa menyeberang, melewati untuk bisa tembus ke masjid itu. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak putus asa minta solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu inni angkartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasiru idza ja'atil amtar fayashukku alayya ijtiyazuhu. Ya Rasulullah, ini mataku sudah mulai rabun. Ya, aku jadi imam pada kaumku. Ketika datang hujan aku tidak bisa melewati karena di antara rumahku dengan masjid yang aku jadi imam di situ terhalangi sehingga terjadi banjir besar di situ. Fawuditu annaka ta'ti fatusalli fi baiti maka atakhidhu musalla. Jadi saking perhatiannya Pak imam ini, itu pun tidak akan dimanfaatkan begitu saja Pak. Ini kesempatan saya sudah
Tidak punya kewajiban enggak Pak, tapi tetap posisi dia untuk jadi imam di rumahnya jamaah sekalian. Dia minta sama Nabi SAW, aku berharap ya Rasulullah engkau datang ke rumahku, tolong tunjukkan tempat untuk aku jadikan musala kecil di rumahku. Ini sekaligus Bapak Ibu, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, kalau kita bangun rumah, jangan lupa harus ada tempat khusus untuk musala. Ya, minimal musala itu ditempati oleh istri kita ketika kita ke masjid, anak gadis kita. Jangan semua ruangan tidak ada satu kapling ruangan khusus untuk apa? Untuk musala. Ternyata ada hadisnya Pak. Di dalam rumah itu harus ada tempat khusus untuk kita salat. Jamaah sekalian. Jadi kalau di situ Pak, di situ terus. Jangan di kamar, jangan di ruang tamu, jangan di situ terus. Itu sunnah, ya, yang diajarkan Rasul kepada kita seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'al. Saya akan datang, kata Nabi. Saya akan laksanakan apa yang kau minta. Faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'dama ishtadda an-nahar. Ketika siang hari, ini mungkin orang ini yang datang Pak pagi hari si Utban ini, sorenya Nabi berangkat sama Abu Bakar ke rumahnya sahabat yang jadi imam ini, untuk mendatangi rumahnya. Jangan-jangan nanti dia tidak bisa pergi ke masjid sehingga dia bisa salat di mana? Di musala kecil di rumahnya itu. Subhanallah, jamaah sekalian, fasta'dana Rasulullah fa'adintu lahu. Nabi minta izin, ngetok pintu, datang ke rumahku, aku persilakan masuk ke rumahku. Falam yajlis hatta qala. Nabi tidak duduk, langsung sesuai dengan niat pertamanya, tujuan utamanya. Nabi bertanya kepadaku, aina tuhibbu an usalliya min baitika? Di mana, kata apa? Kata Nabi, engkau menginginkan aku salat di rumahmu. Engkau yang lebih faham. Saya kan yang tahu Pak, suasana rumah kan tuan rumahnya jamaah sekalian. Nabi tidak bisa langsung Pak di sini aja, enggak. Dia tawarkan pada sahabat ini, di mana? Cuma Nabi ingin memulai salat di situ jamaah sekalian. Fa asyartu lahu ilal makai alladhi uhibbu ayusalliya fi. Kalau menurut aku ya Rasulullah, aku berharap engkau salat di sini ya Rasulullah. Kata Itban ini jamaah sekalian. Subhanallah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara wa safafna wara'ahu. Kemudian Nabi jamaah sekalian berdiri di situ. Kemudian Nabi takbir, para sahabat di belakangnya menjadi makmum. Saya tidak tahu Pak, ini apakah salat sunnah, apakah salat wajib. Yang jelas Nabi salat dan kemudian para sahabat makmum. Sehingga ada komentar di bawah, ada yang mengatakan ini adalah salat wajib, karena rumahnya juga sangat jauh dengan Masjid Nabawi jamaah sekalian. Maka di situ dijadikan apa? Di rumahnya itu ada musalla. Kalau kita kaum laki-laki Pak, kayak sekarang musim hujan ya, sampai tidak bisa ke masjid, payung tidak ada umpamanya jamaah sekalian, hujannya deras, kalau dipaksakan baju bisa jadi basah, ada udzur, sudah salat di rumah dengan istri Pak. Sama seakan-akan kita juga salat di mana? Di masjid ini. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Apa kata Nabi SAW? Fakabbara fasalla rak'atain. Oh tidak Pak, dia salat 2 rakaat. Thumma sallama wa sallimna hina sallam. Kami juga salam ketika Nabi juga salam. Fahabasathu ala khaziratin tusna'u lahu. Kemudian saya persilahkan Nabi duduk di satu tikar di rumahku, di ruang tamuku. Ya memang sengaja aku persiapkan tikar ini untuk diduduki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu terhormatku. Rupanya jemaah sekalian kedengeran Pak sama tetangga kanan kirinya kalau Rasul bertamu ke rumahnya orang ini gitu. Fasami'a ahlud dar anna Rasulullah fi baiti. Fasaba rijalun minhum. Allahu akbar. Tiba-tiba tetanggaku semua datang ke rumahku, ingin duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Hatta kasura rijal fil bait, sampai banyak sekali orang di rumahku.
Ya. Faqala rajul, "Ma fa'ala Malik?" "La arahu." Tiba-tiba ada seseorang nanya, "Pak, mana Malik?" Enggak tahu Malik siapa ini jemaah sekalian. Kok tidak kelihatan? Rupanya tetangga kanan kiri ada seorang namanya Malik jemaah sekalian. Kok tidak kelihatan? Kemana Malik? Faqala rajul, yang satu mengatakan, "Dzalika munafik." Ini orang munafik. Nabi datang nggak mau datang juga ke sini, nggak masuk akal. Berarti dia tidak cinta sama Nabi. Coba Pak bayangkan. Ya kayak ada orang tokoh Pak ya, datang ke Masjid Al-Akbar, semua orang datang, tiba-tiba ada satu orang nggak datang jemaah sekalian. Padahal dia 5 waktu ke masjid, tiba-tiba begitu Nabi datang, dia tidak datang. Langsung dikomentari, munafik orang itu gitu. Karena dia berarti tidak cinta sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya akhi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika munafikun la yuhibbullah wa rasulah." Kata sahabatnya, ini orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasul, Nabi mengatakan, "La taqul dzalik." Tidak boleh berbicara seperti itu. Tidak boleh kata Nabi. "Ala tarahu qala la ilaha illallah." Kalian kan sudah melihat kan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, "Yabtaghi bidzalika wajhallah." Boleh jadi dia berharap mengucapkan itu betul-betul dari lubuk hatinya karena dia cinta kepada Allah. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya tentu Allah dan Rasulnya Maha mengetahui, kata para sahabat. "Ama nahnu wallah ma narahu wudduhu wa la hadithu illa ilal munafiqin." Amma nahnu fa wallahi ma nara wudduhu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Ini sahabatnya Pak, yang saking bencinya sama Malik yang tidak datang ini. Sudah ya Rasulullah, cara bicaranya wajar kalau dia tidak datang saat ini. Memang dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Memang munafik orang ini gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ya akhi? Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hati-hati ya omonganmu itu, kita tidak tahu isi hatinya orang itu. Sebab kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada seseorang masuk ke neraka yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia mengucapkan semua itu karena berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Nah ya akhi, ini juga Pak membuat kita semangat ya. Kita ini berla ilaha illallah sudah sering, dan saya yakin kita juga berla ilaha illallah karena memang kita ingin zikir, kita juga mencintai Allah ya, kita juga mencintai Rasulullah, dan kita senang dengan kalimat tahlil seperti itu. Nah tapi hati-hati ya akhi, antum juga dari hadis ini jemaah sekalian, tidak boleh kita Pak ngecap orang munafik. Agama kita ini Pak menghukumi orang secara zahir. Jadi kalau ada orang ke masjid Pak, niatnya dia bukan karena Allah, itu bukan urusan kita. Nanti perhitungannya antara dia dengan siapa? Dengan Allah. Bahkan kalau perlu kita doakan Pak, tumben orang ini ke masjid, doakan Pak. Walaupun kita tahu pekerjaannya Pak di diskotik maunya gitu Pak, hobinya cangkruan ya, suka ngomongin orang begini berbagai macam, tiba-tiba ke masjid, sampai munculkan husnudzan dan doakan, apalagi ada di masjid Pak, mudah-mudahan hati orang ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berkomentar munafik masuk ke masjid, koboi masuk ke masjid gitu, harami masuk ke masjid. Tak boleh jamaah sekalian, tutup lisan kita. Husnudzan, siapa tahu Allah sedang membuka hatinya, apalagi dibarengi dengan doa kita, dengan doa yang positif, mudah-mudahan orang ini dibuka betulan hatinya dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, doa seperti itu pada saudara kita yang bermasalah Pak, kalau sampean tulus, boleh jadi orang itu akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan Pak akan diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian dia masuk Pak dengan doa sampean berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah jelas Pak kaplingan surganya akan dia dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukup ini ya. Saya sampaikan satu hadis yang terakhir. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.